Pada musim sebelumnya, Spartacus sudah melalui banyak kemenangan, meruntuhkan Roma, legion demi legion, dan memerdekakan budak yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Namun musim ini perjuangan akan jauh lebih berat. Spartacus akan berhadapan dengan seorang musuh besar, yaitu Marcus Crassus, yang memiliki ketenaran dan kejayaan, serta kekuatan dan prajurit yang sangat banyak. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kisah panjang yang sangat seru, dan inilah kisahnya. Sebagai awal film, terlihatlah Spartacus sedang memacu kudanya dan berlari mengejar musuhnya. Di depannya adalah seorang komando Roma. Di belakangnya berlarian pengikutnya yang menyerang tak kalah buasnya. Satu lagi perang besar dimenangkan, meskipun pemimpin perang Roma selamat dan kabur. Sesampainya di Roma, para komandan perang masih membicarakan soal Spartacus yang tak bisa dikalahkan. Mereka sebenarnya benci untuk mengakui itu, tetapi kehebatan Spartacus memang kenyataan yang harus mereka akui. Pembicaraan itu mengalir soal kesepakatan mereka untuk mengajak seorang pejabat yang kaya raya di Roma untuk bekerja sama. Orang yang dimaksud adalah Marcus Crassus. Dan seorang yang mewakili mereka pun berangkat menemui Crassus. Crassus terlihat sedang mengasah kemampuan bermain pedang, dan saat itulah tamunya datang. Saat mengetahui maksud tamunya itu, Crassus akhirnya sepakat dan menyetujui untuk ikut bergabung mengejar Spartacus, meskipun Crassus harus berdiri dan bekerja di bawah telunjuk orang lain. Anaknya yang bernama Tiberius menentang keputusan Crassus yang bersedia ikut berperang untuk sekedar membantu misi, tetapi Crassus terlihat memiliki rencana yang terukur. Sementara itu, dia berpikir untuk membawa pengikutnya ke tempat yang lebih layak untuk menyambut musim dingin yang segera datang, sehingga Spartacus dan rekan-rekannya sepakat untuk merebut sebuah kota. Suatu malam, Spartacus bertemu dengan Gannicus dan hanya berdua. Spartacus mengungkapkan bahwa dirinya ingin Gannicus bersedia menjadi pemimpin jika sewaktu-waktu Spartacus harus gugur. Tetapi Gannicus menolak karena merasa dirinya tidak layak menjadi pemimpin sebagaimana Spartacus. Keesokan harinya, saat para gladiator melatih yang lain untuk bertarung, di sana Spartacus memperhatikan gerak-gerik mencurigakan sehingga dia membentuti orang itu. Ternyata dia menyaksikan perilaku menyimpang, yaitu melihat seseorang yang sedang menyembelih kuda. Perbuatan yang melanggar karena kuda berfungsi sebagai alat perang dan tidak boleh dijadikan hewan konsumsi. Tetapi orang yang tak tahu bahwa di depannya adalah Spartacus lantas membela diri dengan mengatakan tidak ada hal yang penting lain selain kebutuhan perut. Orang itu juga menambahkan kata-kata sentimen dengan menyebutkan pemimpin mereka yang bernama Spartacus terlalu sibuk berperang sehingga tidak tahu kalau banyak pengikutnya yang kelaparan. Spartacus tidak marah, justru merasa ibah dengan melihat pemandangan itu. Tiba-tiba Spartacus mendapat panggilan karena Argon melihat pergerakan prajurit Roma. Di dalam hutan terlihatlah Naevia yang sedang terancam, tetapi itu bukanlah masalah serius. Spartacus dan kawanannya segera datang dan membantai prajurit Roma itu. Malam pun tiba dan Spartacus bertemu dengan tim intinya. Mereka membahas soal rencana serangan selanjutnya, yaitu memburu komandan perang Roma yang sebelumnya kabur, dan berangkatlah mereka secara diam-diam. Satu istana dihabisi dan komandan itu pun tewas. Mistake is mine. I'm not foreseeing you would attack.
Sementara Crassus yang merasa mantap untuk mengejar Spartacus terus mengasah kemampuan pedangnya, bahkan meminta gladiator terkuatnya untuk menyerangnya dengan sungguh-sungguh dengan pertarungan yang harus dimenangkan dengan adanya kematian satu dari mereka. Tiberius terkaget mendengar itu, tetapi itulah Crassus yang sangat ambisius, dan bertarunglah Crassus dengan gladiatornya dan akan saling membunuh. Hingga akhirnya Crassus lah yang memenangkan pertarungan itu, dan terlihatlah kalau Crassus sudah cukup kuat. Keesokan harinya Crassus lagi-lagi kedatangan tamu, dan mendengar kabar kalau komandan perang yang akan memimpin perang selanjutnya sudah gugur oleh seorang Spartacus. Crassus pun menyambut berita itu dengan senang, karena kini Crassus mendapat kehormatan dari Roma untuk memimpin misi pemberantasan pada pemberontakan Spartacus. Setelah menyingkirkan pemimpin perang Roma, misi Spartacus selanjutnya adalah untuk merebut kota demi menjauh dari musim dingin yang ganas. Dan episode 1 pun selesai. Spartacus dan Crixus sedang membicarakan taktik merebut sebuah kota, hingga mereka memanggil seorang yang pernah bekerja di kota itu. Mereka pun memperoleh informasi yang dibutuhkan soal kota yang ingin mereka rebut. Kota yang bernama Sinuessa and Vale. Gannicus juga mengaku memiliki seorang teman yang bekerja di kota itu sebagai ahli besi. Keesokan harinya berangkatlah Spartacus, Crixus, dan Gannicus. Awalnya mereka menghadapi kesulitan saat menghadapi penjaga karena mereka tidak memiliki undangan. Tetapi akhirnya mereka berhasil lolos dengan retorika Spartacus. Ketika mereka tiba di beranda kota, mereka menyaksikan seorang budak yang sedang disiksa karena pernah terdengar menyuarakan pemberontakan. Budak itu dirantai dan akan dieksekusi mati dengan dilempari batu. Tiba-tiba budak itu berteriak dan menyebutkan nama Spartacus. Ternyata dia terlalu terobsesi dengan Spartacus sehingga berani memberontak. Orang itu mulai melempar batu. Spartacus yang tak tega melihat budak itu menderita, akhirnya melemparkan batunya untuk segera mengakhiri penderitaan itu. Sementara di Roma, Crassus sedang bernegosiasi untuk membeli perlengkapan perang, dan saat proses negosiasi itu berlangsung, Crassus kedatangan tamu yang bernama Gaius Julius Caesar. Caesar dikenal dengan kepandaiannya dalam taktik perang dan juga pandai memainkan pedang, sehingga Crassus memanggilnya untuk ikut bekerja sama dan menjanjikan hadiah yang setimpal, dan mereka pun sepakat. Sementara di kota Sinuessa and Vale, Gannicus menemui rekannya, sang pandai besi yang bernama Attius. Spartacus pun memberinya koin agar orang itu bersedia membuatkannya pedang. Setelah mereka sepakat, Spartacus pergi untuk melihat-lihat kota. Di sana dia bertemu dengan istri wali kota yang bernama Laeta. Spartacus berspekulasi akan membeli gandum sehingga Laeta mengajaknya ke gudang penyimpanan. Namun tak lama kemudian jam malam diberlakukan, di mana semua orang tidak boleh berkeliaran dan harus berada di dalam rumah serta semua pintu-pintu ditutup. Kota sedang dalam kesiagaan karena takut akan kabar pemberontakan Spartacus. Di Roma, Crassus hendak bergegas dan mengerahkan prajuritnya untuk memulai pengejaran terhadap Spartacus. Dia pun berpamitan dengan istri dan anaknya. Saat jam malam sedang diberlakukan, Gannicus dan Spartacus pergi ke ruangan Attius untuk menginap dan mengambil pedang pesanannya. Sementara Crixus dan Argon sedang mengintai dari kejauhan untuk menunggu instruksi saat mereka harus memulai serangan. Gannicus dan Spartacus bersiap di dekat gerbang, sementara Attius memulai misinya untuk mengecoh para prajurit untuk masuk ke gudang senjata. Saat para prajurit Roma masuk dalam ruangan itu, Attius segera menutupnya. Sementara Gannicus dan Spartacus mulai menghabisi prajurit yang tersisa. Gerbang mulai dibuat, tetapi para prajurit Roma segera keluar dari ruangan itu. Pintu sudah hampir dibobol, tetapi saat prajurit Roma itu bebas, gerbang pun mulai ambruk dan bertarunglah mereka. Seketika pengikut Spartacus berdatangan dan memenuhi kota. Orang-orang dibantai dan pertumpahan darah terjadi.
Meski sebenarnya kematian yang tidak perlu terjadi harus Spartacus saksikan, Laeta akhirnya menyadari kalau yang dia anggap tamunya ternyata adalah pemberontak Spartacus sendiri. Spartacus meminta Laeta untuk membuka gudang gandum agar mereka bisa makan, tetapi gudang gandum sudah dibajak oleh suami Laeta sendiri. Laeta diminta untuk membujuk suaminya, namun ketika mereka lengah, saat itulah Chryses sudah berada di dalam dan menombak suami Laeta. Akhirnya gudang gandum juga berhasil direbut dan kota Sinuessa Enfale sudah dikuasai sepenuhnya. Di Roma, Chryses sudah sedang di perjalanan. Di sana dia melihat putranya yaitu Tiberius sebagai wakilnya. Di sana dia melantik putranya yaitu Tiberius menjadi wakilnya. Caesar sebenarnya cemburu tapi tak bisa melakukan apa-apa. Title Tiberius is yet stay upon path I have set. Let our shadow fall upon them. We advance south on Spartacus. Dan di sanalah kita melihat pasukan Roma yang tak terhitung jumlahnya memenuhi padang pasir yang akan mengejar Spartacus, dan episode 2 pun selesai. Pedang akhirnya diperbanyak, ditempa dari rantai dan borgol yang tidak lagi terikat pada budak. Namun Spartacus mendapat tentangan dari rekannya yang lain karena kebijakannya yang dianggap berlawanan pada misi utama. Karena Spartacus melarang untuk membunuh semua orang Roma, melainkan menawannya dan hanya akan menambah beban persediaan makanan mereka. Di sana terlihat Nemetes sedang mempermainkan seorang rakyat Roma yang istrinya sedang mengandung. Dia meminta orang Roma itu untuk memberitahunya tentang harta yang sekiranya masih tersisa di kota itu, dan sebagai imbalannya Nemetes akan memberikan serema roti. Orang Roma yang kelaparan itu pun menyebutkan penyimpanan hartanya, tetapi Nemetes tidak memberikan roti itu. Hanya melemparkannya ke lantai dan direbut oleh orang lain sehingga mereka berebutan. Chryses yang menyaksikan itu justru membuatkan mereka pertarungan demi sepotong roti. Mereka pun diberikan pedang untuk saling membunuh. Saat pemenang sudah ditentukan, Chryses juga melemparkan roti itu. Naevia datang menyabet tangan Roma itu sehingga Actius yang terlalu simpati akhirnya maju untuk menolong orang Roma itu. Sementara itu seorang tamu datang ke Sinuessa Enfale. Mereka adalah para perompak bajak laut dari Silisia yang menguasai perdagangan lautan. Mereka datang pada Spartacus untuk menawarkan kerjasama karena orang itu beralibi juga membenci orang Roma. Dan masuk ke pembahasan yang lebih rinci, perompak itu meminta Spartacus untuk mencuri stempel milik wali kota Sinuessa Enfale. Karena dengan stempel itulah perdagangan laut para perompak akan semakin berjaya. Dan sebagai imbalan, perompak menjanjikan persediaan makanan yang sangat melimpah untuk para kaumnya. Di saat bersamaan di Roma, seorang prajurit dengan tergesa-gesa datang untuk melaporkan bahwa Spartacus sudah merebut sepenuhnya atas kota Sinuessa Enfale. Spartacus has taken. Spartacus is of the underworld, able to spur himself. Is the bringer of death. Blood and gore, the city trembling in his wake. Prajurit itu menambahkan soal kehebatan Spartacus yang membuat Tiberius geram. Caesar bahkan sampai membacoknya. Sementara itu Spartacus mencari stempel itu dengan menginterogasi istri mendiang wali kota. Hingga saat malam tiba, bertemulah Spartacus dan perompak untuk membicarakan kelanjutan bisnisnya. Hingga kesepakatan mereka pun untuk bertemu esok pagi saat fajar terbit. Sampai waktu itu tiba, mereka pun berpesta. Tapi tak lama pesta itu berlangsung. Agron datang mengamuk pada lawan Nasir karena rasa cemburunya. Para perompak pun pulang dan Spartacus khawatir atas kesepakatan mereka akan ternodai. Masih subuh, Spartacus sudah bersiap untuk berangkat ke tepi pantai untuk mengambil pasokan makanan yang dijanjikan. Sementara Chryses dan yang lainnya berjaga di gerbang dan memantau seandainya saja hal yang tak diinginkan terjadi. Dan keluarlah Spartacus dari gerbang, yang ternyata dari kejauhan sana Tiberius dan pasukannya ada di sana untuk memantau. Spartacus memberikan stempel sesuai yang ia janjikan, tetapi para perompak mulai berlagak aneh dan beralasan kalau pasokan makanan masih di perjalanan.
Apologies, I mean no offense, yet, Namun masih saat mereka bercakap, serangan yang dipimpin Tiberius pun datang. Mereka pun bertarung hingga akhirnya perompak melayangkan obor yang membuat kapal-kapalnya melayangkan bola api dari dalam samudra. Prajurit Roma pun mulai kucar-kacir, sebagian yang lain kabur sementara Tiberius mendapatkan luka serius dan mereka harus mengakui kekalahan. Proses perdagangan itu pun berjalan tak sesuai yang diinginkan dan mereka kembali. Tetapi di dalam kota, Naevia yang sejak lama memiliki kebencian kepada Attius memanfaatkan ketiadaan Spartacus untuk membunuh Attius yang merupakan orang Roma. Naevia pun mendatangi Attius dan mereka bertarung di sana. Hingga akhirnya Attius pun gugur untuk luka pribadi Naevia dan atas dosa yang sebenarnya tidak dia pahami. Spartacus tiba dan Gannicus mendapati sahabatnya itu sudah tak bernyawa. Tetapi Naevia membela dirinya bahwa Attiuslah yang terlebih dahulu menyerangnya. Naevia melakukan itu semua karena kebenciannya pada orang Roma tanpa terkecuali. Naevia juga menambahkan kalau sejumlah tawanan Roma telah menghilang dan bisa jadi itu karena ulah Attius yang ingin melindungi kaumnya. Yang tak jauh dari mereka, Laeta menemui kawanannya yang ternyata di sanalah Laeta menyembunyikan tawanan Roma yang dimaksud. Spartacus merasa kacau melihat itu semua. Proses perdagangan menjadi ricu karena serangan Tiberius yang tiba-tiba, Attius mati dan tawanan Roma menghilang. Saat semua kekacauan itu terjadi, episode 3 pun selesai. Suatu hari, Spartacus bertemu para bajak laut untuk menagih imbalannya. Tetapi perompak memberikan gandum sangat sedikit dan jauh dari harapan Spartacus. Bajak laut beralasan kalau Roma sedang menahan perdagangan sehingga tidak mendapatkan gandum yang banyak. Sementara di kota Sinuessa Enfale, para budak dari penjuru negeri yang kabur dari majikannya berbondong memasuki kota untuk mendapat perlindungan Spartacus. Tapi tiba-tiba ada penyusup di antara mereka. Di sana seorang mendapatkan perhatian. Dia adalah Gaius Julius Caesar yang menyamar sebagai budak gembala. Spartacus mendapatkan penentangan dari rekan-rekannya yang lain karena Spartacus mau menerima para budak yang baru datang. Sementara pasokan makanan tidak cukup untuk mereka semua. Tetapi Spartacus berharap kedatangan para budak baru akan menambah kekuatan mereka, sehingga ia ingin semua budak yang mampu mengangkat pedang agar diajarkan bertarung. Sementara di Roma, Tiberius sedang merawat luka yang dia dapatkan saat berperang sebelumnya. Gannicus datang untuk melatih para budak yang baru datang, terutama untuk membuktikan kalau Caesar bukanlah penyusup. Di Roma, Crassus menemui anaknya dan menyampaikan rasa malu karena telah kalah dalam perang Sinuessa Enfale, terutama bahwa Tiberius dianggap gagal sebagai komandan karena tidak mampu mengatur prajuritnya karena prajuritnya kabur. Sehingga Crassus akan mengadakan hukuman dengan memilih secara acak dari para prajurit untuk kemudian dihukum mati. Tiberius yang mendengar itu tidak bisa apa-apa dan hanya mengungkapkannya kepada sahabatnya. Di kota Sinuessa Enfale, di dalam sana Nemetes bersama Caesar berada di tempat hiburan. Spartacus ternyata meminta Nemetes untuk mencari tahu siapa diri Caesar yang sebenarnya. Setelah berbincang di sana, Nemetes mengajak Caesar untuk menemui seorang wanita Roma. Nemetes berharap dengan bertemunya Caesar dengan tawanan itu akan mengungkapkan siapa diri Caesar yang sebenarnya. Tetapi Caesar yang total dalam penyamarannya bahkan membunuh tawanan itu demi meyakinkan Nemetes bahwa dirinya bukanlah penyusup. Suatu malam Laeta bertemu Sebil dengan tidak sengaja, dan dari situlah Sebil mengetahui kalau Laeta telah menyembunyikan sejumlah tawanan.
Sebel akhirnya menyampaikan yang diketahuinya kepada Gannicus sehingga ketahuanlah mereka. Gannicus yang marah lantas menemui Naeva. Gannicus akhirnya mengetahui kalau tawanan Roma menghilang bukan ulah Attius. Gannicus yang marah lantas menemui Naevia. Kini ketahuan kalau Naevia telah memfitnah Attius sehingga membunuhnya. Tetapi kemarahan Gannicus pada Naevia menyulut emosi Crixus juga yang ada di sana, sehingga kekacauan pun terjadi. Gannicus harus dilumpuhkan. Dan sesaat Crixus yang terus dipengaruhi Naevia agar menghabisi semua orang Roma pun akhirnya luluh dan menghabisi semua orang Roma dengan memanfaatkan ketidakhadiran Spartacus. Roman blood as payment. Spartacus terlihat sedang menemui perompak untuk membicarakan bisnis selanjutnya, hingga Spartacus mendengar kabar keadaan kota yang hancur dari Nasir. Namun sudah terlambat, keangkuhan Crixus sudah terlalu besar sehingga menyerang dengan membabi buta. Sementara di Roma, hukuman mati kepada para prajurit yang telah kabur dalam perang akhirnya dimulai. Bahkan Tiberius sendiri harus memilih takdirnya, batu pun dibagikan, di mana batu yang berwarna putih adalah kehidupan, sementara yang mendapatkan batu hitam harus dihukum mati. Para tawanan di kota Sinuessa Enfale terus dibantai. Meski beberapa orang yang tetap setia pada Spartacus masih membantu, termasuk Saksa yang menyelamatkan Laeta, tetapi kekuatan Saksa tidak seimbang dan Saksa pun dilumpuhkan. Laeta tiba di tangan Crixus dan segera akan dibunuh, tetapi di saat yang bersamaan Spartacus datang dan menghentikan itu. Thing of truth. Caesar yang menyaksikan itu tersenyum sumringah dan senang karena berhasil membuat mereka terpecah, dan episode 4 pun selesai. Darah memenuhi kota dan sudut-sudutnya. Tawanan Roma sudah terbujur kaku dan Spartacus serta Crixus kini saling berhadapan dan bertatap sebagai dua orang yang berseberangan pikiran. Sementara Spartacus dan Gannicus menemui perompak untuk melakukan perjalanan menjemput gandum. Tetapi perompak mengingkari janjinya dengan hanya meminjamkan kapal dan tanpa ikut berlayar. Dengan alasan bayaran Spartacus tidak cukup untuk menyewa dirinya dan hanya sanggup menyewa kapalnya saja. Mereka pun berlayar ke sebuah pulau untuk merebut pasokan makanan milik Roma. Sementara di kota Roma, Crassus kedatangan tamu dari Pompei yang komplain karena mendengar kalau Crassus telah menghukum mati prajuritnya. Tindakan yang tidak perlu dan dianggap merugikan karena prajurit harus mati sia-sia. Tetapi Crassus mengklaim kalau itu murni haknya sebagai pemodal yang memiliki prajurit dan tak ada kaitannya dengan kerajaan. Sementara Caesar kini mendapat izin untuk memiliki pedang karena telah berhasil mendapatkan kepercayaan Nemetes. Di sana Caesar berkesempatan untuk kembali mengadu domba dengan mengatakan pada Crixus bahwa Spartacus sedang melakukan pelayaran menuju Roma untuk melakukan negosiasi soal tawanan Roma yang akan dibebaskan. Crixus yang marah mendengar itu lantas bergegas pergi untuk mencari tawanan Roma yang hendak Spartacus selamatkan. Untungnya dia bertemu Agron yang berjaga. Proud mind, you will not lay hands upon these secrets and schemes. That we are different men now. Spartacus sudah berlayar dan mereka telah berada di tengah samudera. Hingga tak lama kemudian mereka tiba di sebuah pulau dan membajak kereta milik Roma yang berisi gandum. Dengan gampang mereka menghabisi rombongan itu dan mendapatkan gandum. Sementara itu tak jauh dari gerbang, Crixus dan Naevia melihat sejumlah prajurit Roma dari kejauhan. Mereka hendak membuka gerbang dan menyerbu, tetapi berbeda dengan Agron yang tak boleh membuka gerbang tanpa keputusan Spartacus. Tak lama berselang, Spartacus tiba di antara mereka dan menyetujui jika gerbang harus dibuka. Namun dengan tujuan berbeda, Spartacus akan membuka gerbang dan menyerahkan para tawanan Roma yang masih hidup untuk diberikan kepada prajurit Roma yang menunggu di luar gerbang. Hal itu memicu amarah Crixus mencuat, tetapi Spartacuslah yang memimpin. Gate, in advance of my word,
Remains of our Roman guests released. Spartacus menjemput para tawanan dan menggiringnya hingga ke pintu gerbang. Meski mendapat kecaman, tetapi keputusan sudah dibuat. Setelah itu Crixus menemui Spartacus untuk menanyakan tujuannya, hingga mereka tiba di ruang privat dan berbicaralah mereka. Ternyata Spartacus sengaja melakukan itu demi menyampaikan kabar kepada Roma soal perpecahan mereka. Dan benar, Laeta menyampaikan itu kepada Crassus soal kekuatan Spartacus yang terbelah itu untuk mengelabui Roma sehingga mengacaukan taktiknya. Suatu malam di Roma, Tiberius mendatangi Kore. Dia memiliki niat jahat, yaitu untuk melecehkan Kore. Karena kemarahan atas ayahnya, Tiberius akan melampiaskan kemarahannya kepada ayahnya dengan melampiaskannya kepada Kore yang merupakan budak kesayangan ayahnya. Suatu subuh, Spartacus berangkat lagi untuk menyewa kapal untuk merampok Roma, tetapi tak pernah dia duga para perompak telah berkhianat dengan membawa prajurit Roma ke dalam kota, dan sesaat dermaga menjadi ricuh dan pertarungan dimulai. Spartacus terpojokkan. Untungnya tak lama berselang, Crixus datang membawa bala bantuan. Begitupun di dalam kota. Saat itulah Caesar kembali menjalankan misinya untuk memecah belah. Dia bertemu Nemetes dan akhirnya menyebutkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia menyerang Nemetes yang merupakan orang yang mempercayainya, dan dengan begitulah Nemetes gugur. Caesar menuju gerbang utama untuk membuka, tetapi di sana ada Agron yang terjaga hingga bertarunglah mereka. Namun akhirnya Caesar berhasil membakar gerbang dan prajurit Roma sudah mendobrak dari luar. Akhirnya gerbang itu runtuh. Agron harus menyelamatkan dirinya dan episode 5 pun selesai. Gerbang telah menganga lebar dan bagaikan air yang tumpah ruah. Prajurit Roma berdatangan dan mustahil bagi Agron untuk menahan mereka. Crassus pun tiba di beranda kota. Begitupun prajuritnya yang menyisir kota untuk menumpas semua pengikut Spartacus. Spartacus masih berusaha menahan pasukan Roma yang lainnya, tetapi Agron datang dan mengatakan kalau mereka telah dikalahkan dan akan mati di situ. Spartacus membuat keputusan untuk sementara menyelamatkan diri dan memulihkan kekuatan. Namun lagi-lagi Crixus yang keras kepala menolak itu dan lebih ingin bertahan bahkan jika harus mati. Untungnya Crixus kemudian luluh dan mereka semua sepakat untuk pergi. Namun tidak bagi Gannicus. Dia bersedia untuk tinggal demi memperlambat musuh dan menyelamatkan kawan-kawannya. Spartacus tak bisa mengubah pikiran Gannicus sehingga pergilah mereka. Gannicus mendapat bantuan dari seorang rekannya, dan mereka berdua akan menahan Roma dengan semampunya. Namun sebelum itu, mereka pergi untuk membakar semua gandum karena tak rela jika persediaan makanan itu menjadi kekuatan bagi Roma. Namun saat di gudang, seorang budak yang sejak awal mengikuti Gannicus ada di sana. Dia bernama Sebel. Namun tak ada waktu untuk bertanya. Pasukan Romawi menyerang mereka hingga satu rekan lagi gugur. Gannicus dan Sebel pergi untuk menutup jalan yang lain. Sementara Caesar menikmati setiap pembantaian budak yang dia lakukan. Spartacus dan yang lainnya tiba di gerbang belakang untuk kabur dan menyelamatkan diri. Namun belum semua dari mereka tiba di sana. Caesar dan prajuritnya sudah mengepung. Akhirnya Spartacus dan tim terkuatnya menahan Caesar untuk mempersilahkan yang lainnya pergi duluan. Namun Spartacus tetap berdiri hingga di detik terakhir sebelum tali gerbang putus. Saat itulah Crassus datang dan bertataplah dua musuh besar untuk pertama kalinya. Namun di saat yang tepat, Spartacus berhasil pergi dan gerbang ditutup. Pengejaran pada Spartacus dihentikan sesaat dan mereka akan membersihkan kota untuk membangunnya kembali. Namun ternyata seorang gladiator yang menemani Gannicus sebelumnya masih hidup dan dia menjadi tawanan. Untuk merayakan kemenangannya, Crassus akan mengadakan pesta kemenangan. Sementara Gannicus dan Sebel terjebak di bawah lantai.
Sebil memberitakan soal perjalanan dirinya menjadi budak, begitupun Gandikus soal dirinya yang menjadi gladiator hingga bergabung dengan pasukan Spartacus. Kota sudah menjadi tenang dan Crassus menemui Kore, yaitu budak yang dicintainya, dan melihatnya sedang bersedih. Namun Kore tidak menceritakan soal yang sebenarnya, yaitu soal dirinya yang telah dilecehkan oleh anak Crassus sendiri. Terlebih karena Tiberius juga sedang ada di sana. Gannicus dan Sebil masih bersembunyi, tetapi prajurit Roma mencurigai keberadaan mereka, sehingga Gannicus harus keluar dan melawan. Laeta telah kembali sebagai seorang bangsawan karena kotanya telah direbut kembali. Crassus menyambutnya dengan sangat baik, tetapi untuk maksud menjualnya kepada perompak yang telah berkomplot dengan Crassus. Dengan memberikan Laeta kepada bajak laut, Crassus akan memegang kendali penuh atas lautan Roma. Perompak pun berlenggang dan pergi membawa hadiahnya, sementara di ketinggian Gannicus menyaksikan itu. Sesaat kemudian perompak telah tiba di sebuah ruangan untuk menempelkan cap tanda budak dengan Laeta. Tetapi saat itu terjadi, Gannicus datang dan menghabisi perompak pengkhianat itu. Di ruangan lain, para budak dari pengikut Spartacus dibantai dan dijadikan barang hiburan. Crassus dan tamu yang lainnya menikmati setiap siksaan itu. Setelah satu tewas berlanjut ke budak lain, tetapi Tiberius memiliki rencana untuk mempermalukan Caesar yang dia benci, yaitu dengan membuka borgol budak itu dan meminta Caesar untuk berduel dengannya. Tiberius berharap Caesar bisa dikalahkan di sana. Pertarungan sengit pun terjadi. Meski budak itu memberi perlawanan hebat, Caesar berhasil memenangi pertarungan dan budak itu memilih mati dengan tangannya sendiri. Setelah pertunjukan usai, Caesar meninggalkan ruangan, namun saat di luar sana, dia melihat Laeta dan curiga atas rombongannya. Hingga Gannicus pun ketahuan hingga mereka bertarung. Untungnya dengan kelincahannya Gannicus berhasil kabur. Caesar harus mendapatkan perawatan luka akibat pertarungannya dengan Gannicus, dan Caesar tak sabar untuk menggencarkan serangan sesegera mungkin. Tetapi Crassus punya rencana lain, yaitu menahan serangan selama mungkin hingga Spartacus dan pengikutnya mati di dalam musim dingin. Dan benar, Spartacus dan pengikut berada di padang salju yang luas dan sangat-sangat dingin. Tak lama kemudian Gannicus tiba pada mereka, namun yang mereka saksikan hanyalah hamparan salju dan tanda-tanda kematian. Mereka dalam kurungan tembok besar yang dibangun Roma demi menjebak mereka. Dan episode 6 pun selesai. Masih di padang salju dan musim dingin yang semakin ganas, prajurit Roma akhirnya mendekat dan mungkin akan menyerang mereka. Namun ternyata tidak. Spartacus tahu bahwa prajurit itu tidak akan menyerang sampai ada perintah langsung dari Crassus. Do not intend to advance. Who would bear neck for slaughter? They better await their commander. Sementara Crassus tidak terlihat di antara pasukan itu karena Crassus masih berada di kota Sinusian Valley. Crassus kembali memberi kepercayaan kepada anaknya dan mengembalikan baju zirah perangnya. Forever entwined with your own. Have the proper dress. There is much of our future. Sementara Tiberius memandangi Kore untuk mengatakan kalau Kore akan mendampingi dirinya. Kore pun sangat ketakutan dan memberanikan diri untuk mengadukannya kepada Crassus. Namun sebelum kata itu sempat dia ucapkan, panggilan mendesak untuk Crassus datang sehingga Kore tidak sempat mengatakan maksudnya. Prajurit Roma yang berada di medan perang mulai membangun tendanya, sementara Spartacus dan rekan-rekannya memperhatikan dari kejauhan. Hingga ide untuk menyerang nanti malam itu pun terpikirkan. Tentu saja Crassus yang sudah lama ingin menyerang menyambut ide itu dengan semangat. Dan malam itu pun tiba. Dengan pasukan pilihan mereka menyerang dengan senyap. Ketika prajurit Roma dihabisi satu-satu, namun saat mereka menggeledah tenda, mereka tidak menemukan apapun kecuali mayat rekan mereka yang sebelumnya dibantai. Hingga akhirnya Spartacus menyadari kalau itu hanyalah jebakan, dan mereka pun keluar dengan tergesa-gesa. Namun sudah disambut oleh prajurit Roma yang siap menyerang mereka. Untungnya mereka berhasil lolos, meski Naevia harus menanggung luka parah.
kembali kepada Crassus. Caesar komplain soal kebijakan Crassus yang mengangkat Tiberius sebagai komandan perang, meski sebelumnya Tiberius telah kalah. Sementara Caesar yang merasa dirinya lebih hebat karena telah merebut kota Sinuessa Envale tidak mendapatkan imbalan yang pantas. Namun Crassus menenangkan Caesar dengan menjanjikan imbalan yang akan dia butuhkan di masa depan. Tak jauh dari tempat mereka, Kore mengintip dan mengerti perasaan Caesar. Kini Kore dan Caesar berdiri sebagai dua orang yang sama dalam hal membenci Tiberius. Hingga Kore menceritakan kekejian Tiberius dan berencana akan membalas dendam sehingga bekerja samalah mereka. Di luar sana badai salju semakin deras dan pasukan Spartacus semakin lelah dan menggigil. Sementara Naevia masih belum pulih dari lukanya. Di sana Spartacus datang untuk menghibur, namun Chryses menyambutnya dengan amarah dan seolah melimpahkan semua kesalahan itu kepada Spartacus karena telah terlalu lama. Perdebatan tak selesai hanya dengan kata-kata hingga Chryses kehilangan kontrol dan menghajar Spartacus. Spartacus pun tidak tinggal diam dan berkelahilah mereka. Untungnya Agron dan Gannicus datang untuk melerai, sekaligus untuk memberitahu masalah yang lebih penting. Sementara di tempat Crassus, dia kedatangan Caesar dan Kore. Caesar dan Kore melancarkan rencana mereka untuk menjatuhkan Tiberius. Kore mulai akan membicarakan semuanya, namun kemudian harus terhenti karena mendengar ucapan Crassus yang sangat membanggakan anaknya. Sementara di luar sana, Caesar juga bertemu dengan Tiberius dan Caesar mulai menakut-nakuti Tiberius tentang maksud kedatangan Kore yang akan membongkar semua kebusukan Tiberius dan membahayakannya. Badai semakin deras hingga beberapa orang bahkan mati membeku. Keadaan sudah semakin gila dan mereka harus berpikir untuk keluar dari sana. Hingga Spartacus memutuskan untuk menyerang gerbang dan menembus tembok untuk pergi mencuri tempat yang lebih hangat. Chryses tidak setuju karena sekarang baginya semua sudah terlambat. Banyak dari mereka yang mati sia-sia dan tak mungkin bisa melawan prajurit Roma yang banyak, dan kesalahan itu semua ia limpahkan kepada Spartacus. Tapi Spartacus curiga kalau tembok yang dibangun itu hanyalah ilusi dan sebenarnya tak ada prajurit Roma di baliknya. Chryses pun sepakat dan misi dimulai. Mereka mulai memanjat tebing dan saat beberapa dari mereka telah lolos, mereka menyaksikan tak ada bahaya yang berarti, melainkan hanya beberapa prajurit yang dengan mudah dapat mereka kalahkan. Kabar lolosnya Spartacus dari tembok tiba di telinga Crassus. Mereka pun bergegas untuk menyaksikan itu. Dan benar, mereka sekali lagi menyaksikan Spartacus lolos dari jebakan. Dan bahkan Spartacus kembali mengungguli keadaan dengan menghujani Crassus dengan tombak. Dan episode 7 pun selesai. Akhirnya Spartacus dan orang yang mengikutinya lolos dari tebing yang dibuat Roma. Kini mereka semakin menjauh dan menemukan tempat yang lebih hangat. Meski pasukan demi pasukan dari Roma terus mengejarnya, tetapi mereka bisa melawan dan membantai setiap serangan yang datang. Hingga Crassus mendapati pasukannya mendapat kekalahan demi kekalahan. Namun Crassus tak berputus asa dan terus menyerang. Hingga suatu hari, tamu dari Pompei tiba untuk mendesak Crassus. Crassus dianggap telah gagal karena Spartacus lolos lagi. Terlebih bahwa budak kepercayaan Crassus telah pergi dan bergabung bersama Spartacus, dan itu merupakan hinaan.
Pompei merasa Crassus telah membuat Roma malu. Hinaan itu membuat Crassus geram hingga menghajar tamu terhormat itu. Sementara Spartacus terus terjaga dan was-was. Mereka sejenak beristirahat untuk pergi lagi esok harinya demi menjauh dari Crassus. Berbeda dengan Crixus yang tak sabar ingin melakukan perlawanan dan sudah lelah untuk terus berlari. Namun Spartacus memiliki pemikiran berbeda. Spartacus ingin menyelamatkan orang-orang lemah di antara mereka terlebih dahulu sebelum melawan Crassus. Hingga tak lama kemudian seorang perempuan akan melahirkan. Kore datang untuk membantu persalinan itu. Namun saat itulah Spartacus melihat tanda budak di lengan Kore yang merupakan tanda milik dari Crassus. Spartacus lantas mengancamnya jika dia sedang melakukan penyamaran. Namun amarah Spartacus surut saat mendengar Kore sengaja kabur dari Crassus dengan alasan lelah diperbudak. Hingga Spartacus luluh dan menganggap keinginan untuk merdeka adalah hak setiap orang. Tiberius sedang makan malam dengan rekan-rekannya. Saat itu, Caesar datang untuk membicarakan sesuatu, yaitu tentang Kore yang harus melarikan diri demi menjauh dari Tiberius. Caesar mengancam akan menceritakan kebusukan Tiberius pada Crassus. Sementara itu, Spartacus dan rekan-rekannya sedang membicarakan soal rencana mereka yang akan mencari makanan dengan cara merebut villa milik Roma dan beserta ternak-ternaknya. Crixus dan yang lainnya tentu saja setuju, sampai akhirnya Spartacus mengatakan bahwa setelah misi itu, Spartacus akan membawa semua pengikutnya yang tak mampu berperang untuk pergi ke sebuah pulau yang terisolasi yang tak akan dapat dijangkau Crassus. Tentu saja yang lain terkaget mendengar itu, bahwa Spartacus akan meninggalkan mereka. Kini Spartacus berpikir untuk menghentikan perlawanan kepada Roma, karena setidaknya sudah banyak budak yang diselamatkan dan sudah waktunya mereka untuk menempuh hidup masing-masing dengan tenang dan tanpa peperangan. Perbincangan itu akhirnya berakhir dengan keteguhan masing-masing pada pikirannya sendiri. Spartacus akan pergi membawa para wanita, anak-anak dan lansia yang tak mampu berperang, sementara Crixus akan terus memimpin peperangan. Namun esok sebelum mereka berpisah, mereka sepakat untuk bersama-sama melakukan perang merebut villa untuk terakhir kalinya. Perang sudah dimenangkan dan villa direbut. Di sanalah Spartacus berpidato untuk menjunjung Crixus sebelum berpisah untuk selamanya. Begitupun Agron dan Nasir juga mengucap kata perpisahan karena Agron menginginkan Nasir untuk tetap hidup dan melindungi kaum mereka. Selanjutnya antara Spartacus dan Agron, karena Agron memilih untuk bersatu bersama Crixus dan akan berperang melawan Roma hingga mati. Esok hari, Gannicus juga berpisah dengan Crixus karena Gannicus memilih pergi bersama Spartacus, dan hari perpisahan itu pun tiba. Kabar soal perpisahan Crixus dan Spartacus sampai ke Crassus sehingga mereka bingung akan mengejar yang mana. Yang pasti Crixus lah yang akan mereka hadapi karena Spartacus akan jauh meninggalkan mereka. Namun Crassus lebih berambisi mengejar Spartacus sehingga mereka bertengkar karena Caesar lebih memilih untuk melindungi Roma, yang artinya mereka harus mengabaikan Spartacus dan menahan Crixus sampai ke Roma. Setelah Crassus pergi, tinggallah Caesar dan Tiberius yang berseberangan pandangan. Caesar sekali lagi menyebutkan apa yang dia ketahui soal perlakuan Tiberius pada Kore. Kesabaran Tiberius habis dan menyerang Caesar dan dibantu oleh prajuritnya. Di sana Caesar dilecehkan oleh Tiberius dengan keji. Sementara Crixus sudah menggencarkan perang terhadap Roma selama berhari-hari. Kemenangan demi kemenangan mereka raih. Kota demi kota terus direbut.
hingga mereka terlihat di sebuah padang pasir yang luas dan memandang kota yang akan mereka serang selanjutnya dari kejauhan. Tak lama kemudian rombongan prajurit Roma tiba, namun Crixus dan yang lainnya sudah siap menyerang. Hingga bola api itu digulingkan, mereka bertarung dengan gagah. Prajurit Roma dibantai dan mereka bersorak-riang. Sementara Spartacus dan orang-orang lemah yang bersamanya sudah semakin jauh. Namun tak lama kemudian, Crassus akhirnya tiba di medan perang. Baru saja Crixus berteriak atas kemenangannya, kini musuh yang jauh lebih besar sudah datang, dan sekali lagi peperangan dimulai. Musuh kali ini terlalu banyak, dan beberapa dari mereka dilumpuhkan. Agron terbaring, begitupun yang lainnya. Naevia pun tak berdaya, bahkan Crixus ditusuk dengan tombak dari belakang. Kini sudah jelas, Crixus kalah dan dia melihat sahabat-sahabatnya gugur, bahkan kekasihnya hanya menunggu sabetan pedang hingga Naevia mati. Dan oleh tangan Tiberius, Crixus pun tewas dan episode 8 pun selesai. Jauh, Spartacus terlihat menyerang prajurit Roma yang sedang mengelilingi api unggun. Hanya dengan bantuan Lugo dan Gannicus, prajurit itu berhasil dikalahkan. Namun setelah prajurit itu dilucuti, ketahuanlah kalau mereka ternyata bukan anak buah Crassus. Pulanglah Spartacus ke tenda dan mencari tahu prajurit mana yang memiliki lambang itu. Ternyata prajurit itu datang dari Pompei. Namun belum selesai membahas itu, Nasir datang dan mendesak Spartacus untuk melihat sesuatu. Ternyata seseorang berkuda datang menghampiri mereka, yang ternyata orang itu adalah Naevia, dengan membawa kepala Crixus di sisinya. Naevia tiba dengan tatapan kosong. Dia menceritakan kisah perjalanan mereka menaklukkan kompi-kompi Roma, hingga akhirnya Crixus tewas saat melawan pasukan Crassus. Naevia juga mengatakan kalau dirinya sengaja dilepaskan sebagai tanda ejekan Crassus kepada Spartacus. Di sana Nasir juga datang untuk menanyakan kabar Agron, tetapi Naevia menjawab dengan muka sedih sehingga Nasir akhirnya frustasi kembali ke Crassus. Mereka sedang membahas soal penyerbuan selanjutnya terhadap Spartacus dan juga membahas soal langkah apa yang akan dia ambil soal para budak yang ditawan. Namun saat perbincangan itu terjadi, seorang utusan dari Pompei datang dan mengajak Crassus untuk menghadiri rapat di Pompei, sehingga mereka harus mengadakan negosiasi dengan Pompei dalam menyegerakan penaklukan terhadap Spartacus, terutama bahwa Crassus mencegah Pompei untuk menyerang sendiri untuk mengklaim kemenangan, karena sejauh ini Crassus sudah berkorban banyak demi mengejar Spartacus dan menaikkan rating namanya. Crassus hendak mengirim Caesar yang dianggap lebih berpengalaman, tetapi untuk pertama kalinya Caesar memuji Tiberius dan seolah mengatakan kalau Tiberius yang layak untuk misi itu. Ternyata itu sengaja Caesar lakukan demi mengirim Tiberius ke dalam bahaya, karena Caesar sebenarnya mengetahui utusan tadi bukanlah dari Pompei, melainkan utusan Spartacus yang sedang menyamar. Keesokan harinya berangkatlah Tiberius ke misinya dalam menghadapi Pompei. Dia turun dengan gagah dan masuk ke dalam tenda, tetapi seketika nyali itu ciut saat dia melihat bahwa di depannya ternyata adalah Spartacus. My father sends Fate delivers mere shadow of the name Crassus. Caesar sudah menebak apa yang akan terjadi pada Tiberius, dan ditangkaplah Tiberius dan kemudian ditawan. Sementara semua orang menyambutnya dengan hina dan tak sabar ingin melihatnya mati.
terutama Naevia yang melihat Crixus mati karena Tiberius. Untuk itulah Spartacus membiarkan Tiberius untuk hidup karena ingin menghadiahkannya pada Naevia sebagai pelipur lara. Pay final tribute to the undefeated Gaul. Each drop of Roman blood. Berpindah kepada Argon, ternyata dia masih hidup meski dengan luka dan tak berdaya. Dia disiksa dan hingga disalib. Dan saat bersamaan seorang utusan dari Pompei datang. Envoy from Pompey has arrived. Crassus akhirnya sadar kalau utusan Pompei yang datang kemarin malam adalah jebakan karena Pompei yang sebenarnya ada di depannya sekarang. Spartacus, men. Crassus marah dan kecewa, bahkan sempat curiga pada Caesar karena mungkin Caesar mengenali utusan yang datang kemarin malam. Tetapi Caesar berhasil membela diri, meski akhirnya dia dipinta bertanggung jawab dengan pergi mencari Tiberius dan melakukan negosiasi. Terlihatlah Tiberius dan prajuritnya dirantai, sementara Spartacus, Gannicus, Naevia dan yang lainnya bersiap untuk bertarung. Mereka akan bertarung melawan tawanan Roma dan mendapatkan kematian yang pantas. Spartacus membuka acara itu dan tak lama kemudian pertarungan pun dimulai. Semua orang sudah bertarung dan menghadiahkannya atas nama orang yang mendahului mereka. Dan orang yang dinantikan pun dijemput lalu pertarungan dimulai. Tepat saat pertarungan itu dimulai, Gannicus kedatangan tamu yang ternyata dia adalah Caesar. Caesar datang untuk menegosiasikan nyawa Tiberius dengan 500 rekan Spartacus yang sementara ditawan di Roma. Dengan pertimbangan yang berat, Spartacus akhirnya luluh demi keselamatan 500 orang pengikutnya. Spartacus pun dengan berat menghentikan Naevia. Tiberius akhirnya dibebaskan dan Caesar telah menunggu, namun tiba-tiba Kore berlari dan menancapkan sebilah belati tepat di jantungnya. Spartacus akhirnya panik karena kematian Tiberius akan menggugurkan kesepakatan demi menyelamatkan 500 orang. Namun Kore sudah mempertimbangkan keputusannya. Dia akan menggantikan Tiberius dan tetap meminta Caesar membebaskan 500 orang sebagaimana yang sudah dijanjikan. Namun janji sudah diucapkan dan kematian Tiberius bukan tanda ingkar janji dari Spartacus, sehingga perjanjian harus ditunaikan sehingga 500 orang tawanan pun dibebaskan. Bertemulah kembali mereka, termasuk Argon. Setelah bersatu kembali dengan yang tersisa, mereka kemudian melakukan ritual terakhir untuk mengenang mereka yang telah mendahuluinya. Mereka yang pernah hidup bersama mereka, tapi kini gugur atas nama perjuangan kemerdekaan. Brothers and sisters. Diotimus! Rescaro and Mira. Venemis. Limitus! Viscus! Dorna. Fedora. Suasana sedih dan duka itu sekaligus menutup episode 9. Sebagian besar mereka telah mati, tetapi perjuangan Spartacus ternyata bukanlah surut, malah semakin menjadi riuh. Semua orang berperang di berbagai tempat dan mengaku dirinya sebagai Spartacus. Hal itu berhasil mengelabui Crassus dan sulit untuk melacak keberadaan Spartacus yang sebenarnya. Namun Crassus sudah tidak memikirkan hal lain selain mengejar Spartacus.
Dia pun terus melatih dan membayangkan Spartacus sudah ada di depannya. Kore simpati melihat keadaan Crassus yang frustasi, namun dirinya tak bisa apa-apa, justru merasa takut karena dirinya lah yang telah merenggut nyawa Tiberius. Di tempat Spartacus, dia merencanakan hal baru. Dia meminta semua pengikutnya yang tak mampu mengangkat pedang untuk pergi jauh sebelum perang dimulai. Sementara Spartacus dan yang siap berjuang dengannya akan menghambat laju Crassus, sehingga pengikutnya yang lemah bisa pergi dengan lenggang. Spartacus mempercayakan Argon untuk memimpin pelarian, tetapi Argon lebih memilih untuk bertarung bahkan jika harus mati. Spartacus tak berdaya melihat keinginan Argon sehingga membolehkannya. Pengintai datang dan mengatakan kalau prajurit Roma sudah terlihat, hingga perpisahan pun disegerakan. Di sana orang-orang yang memuja Spartacus memeluknya seolah itu pertemuan terakhir. Semua orang yang menghargai jasa-jasa Spartacus seolah tak rela berpisah. Namun apa bisa dikata, prajurit Roma pun tiba dan berhadapanlah mereka. Live free. Spartacus! Roma dengan ketapel raksasa yang sudah siap, Spartacus dengan tombaknya dan melembingkannya ke arah prajurit Roma yang mendekat. Namun ternyata prajurit Roma itu membawa pesan untuk mengajak Spartacus bertemu Crassus sebelum perang dimulai. Spartacus pun menyetujui itu sehingga mereka berangkat ke sebuah bukit yang telah disepakati beserta dengan orang-orang yang mendampingi mereka. Crassus memerintahkan Caesar yang mendampinginya untuk meninggalkannya seorang diri. Begitu juga Spartacus memerintahkan kepada Gannicus sehingga tersisalah dua tokoh utama yang berbincang. Hingga akhirnya dari percakapan itu, Crassus mengetahui kalau kematian Tiberius ternyata berbeda dengan yang Caesar dan Kore sampaikan. Sehingga kejanggalan mulai dia rasakan, dan untuk itu ia memastikannya kepada Caesar. Akhirnya Kore pun mengaku kalau dirinya yang telah menusuk Tiberius dengan pedangnya. Namun atas penjelasannya kalau itu harus dia lakukan karena ulah Tiberius yang melecahkan dirinya, Crassus mulai luluh dan memeluk Kore. Suatu malam Spartacus merenung sangat dalam tentang perjuangannya yang sangat sulit, dan seolah jalan terbaik adalah mengambil hidup masing-masing dan bubar atas perlawanan terhadap raksasa Roma yang sangat besar. Tetapi persatuan sudah terlanjur terbentuk sehingga tak segampang itu mematahkannya. Sehingga perbincangan itu membawa mereka pada satu kesepakatan, yaitu Spartacus yang menugaskan Gannicus untuk berpisah saat berperang dan membentuk kelompok lain. Dan hari perang itu pun tiba. Spartacus membakar semangat kawan-kawannya, dan saat mereka bersorak, bola api pun melayang menyasar mereka, dan perang pun dimulai. Stand in the shadow of greater might. About to offer opportunity to swim in a sea of Roman. Release! Namun pada jarak yang sudah direncanakan, Spartacus tiba-tiba berhenti. Ternyata di sana mereka sudah menggali parit yang ditanami tombak. Maka prajurit Roma pun terjatuh ke sana, sementara yang lainnya tertahan. Namun tak sampai di situ, jembatan kayu dilayangkan, dan dengan itulah mereka menyeberang dan menyerang. Pasukan Spartacus tiba di tengah-tengah lawan dan mengocak-acik pertahanan. Namun Crassus yang frustasi melihat itu memerintahkan serangan, meski akan menyasar dan mengorbankan prajuritnya sendiri. Sementara di saat bersamaan, Gannicus datang dari arah berlawanan, sesuai yang telah dia rencanakan bersama Spartacus di malam sebelumnya. Ketapel raksasa pun dibajak dan diarahkan kepada Crassus. Crassus yang muak dan sudah lama menantikan berhadapan dengan Spartacus akhirnya mendapatkan kesempatan itu. Spartacus melayang dan mendapatkan Crassus dengan sigap. Crassus terpisah dari kudanya dan terpental ke tanah. Crassus yang terluka parah pun dilarikan dan dibawa ke tempat yang aman. Namun Spartacus ternyata mengikutinya dan menyerang dengan buas. Namun di bawah sana, Gannicus dan yang lainnya kewalahan karena prajurit Roma yang ternyata mengikut saksa bahkan gugur, begitupun Naevia.
Sementara Spartacus terus menyerang, Crassus masih dengan kelelahan yang sangat. Crassus sudah tak berdaya dan hanya menunggu Spartacus menyabet pedangnya. Namun sialnya, dari arah yang tak terduga, tombak menghentikannya. Prajurit Roma sudah datang dari belakang dan menghujani Spartacus dengan tombak. Spartacus mustahil untuk hidup. Crassus membalik keadaan dan akan mengakhiri hidup Spartacus dengan tangannya. Tapi untungnya Agron dan Nasir tiba dan membawa Spartacus ke tempat yang aman. Namun Crassus kembali memburu Spartacus dan kembali ke tempat semula, tetapi sudah mendapati bukit itu kosong dan Spartacus tiada. Gannicus dilumpuhkan dan disalib bersama budak lain, bahkan Kore yang sebenarnya dicintai Crassus. Tetapi bagaimanapun, hukuman atas pengkhianatan harus dituntaskan. Spartacus ternyata masih hidup, meski hanya untuk sementara dengan nafasnya yang satu-satu. Argon dan yang lainnya mengelilinginya, hingga setelah semua yang ingin dia ucapkan terucap, Spartacus pun pergi untuk selamanya. Spartacus. Not my name. Dan Argon beserta yang tersisa pergi untuk melanjutkan hidup yang layak, dan film Spartacus pun tamat. Seru sekali. Perjuangan manusia yang mengusahakan hidup terbaik yang ingin mereka jalani, bukan dalam kekangan dan penindasan. Meski dengan perjuangan dan bahkan pengorbanan yang sangat luar biasa, tetapi itulah yang membuat hidup mereka indah dan berarti karena memiliki harapan dan ingin melihat hidup yang lebih layak dan dinikmati. Semoga film Spartacus bisa menyampaikan pesan-pesan baik terhadap hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan review film ini dan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan review film lainnya. Terima kasih dan goodbye.